Komandan Satuan Cyber Mabes TNI Brigjen Juyinta Ombo Sembiring mengklaim menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi. Dugaan tindak pidana yang dimaksud adalah pencemaran nama baik institusi TNI. Atas temuan itu, Juyinta mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan konsultasi hukum. Namun, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa Satuan Cyber TNI tidak bisa melaporkan Ferry Irwandi terkait dugaan pencemaran nama baik. Hal ini mengacu pada aturan Undang-Undang ITE serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pelaporan hanya dapat dilakukan oleh individu yang merasa dirugikan, bukan lembaga atau institusi negara. Sementara itu, Ferry Irwandi menanggapi dengan tenang dan menyatakan dirinya tidak pernah kabur ataupun mengganti nomor telepon. Ia mengaku siap menghadapi proses hukum dengan menegaskan bahwa Ide tidak bisa dibunuh atau dipenjara. Kabar ini pun mengundang reaksi keras dari publik di media sosial. Banyak netizen yang budiman menyayangkan sikap TNI yang dianggap terlalu reaktif terhadap kritik. Ada yang menilai laporan semacam ini menunjukkan alergi terhadap masukan. Sementara yang lain membandingkannya dengan slogan TNI bersama rakyat yang kini dirasa tidak sejalan. Komentar yang muncul bernada pedas, menyebut upaya mencari kesalahan lebih dominan daripada memperbaiki diri. Bahkan menyindir kemampuan cyber TNI yang seharusnya fokus pada hal yang lebih besar seperti judul ketimbang mempersoalkan warga sipil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ferry Irwandi diduga lakukan tindak pidana. Ketika saya melihat berita yang beredar seperti ini dan orang yang bersangkutan pun melakukan klarifikasi, saya teringat dengan kata-kata Anda yang tersebar di media sosial bahwa kalau bersih ngapain risih. Jadi ketika Anda melakukan klarifikasi terkait berita yang beredar tersebut, saya malah bertanda tanya, kenapa melakukan klarifikasi? Kan kalau bersih nggak perlu risih gitu. Apakah Anda risih? Kalau Anda risih berarti Anda tidak bersih dong. Nah, jadi begini intinya, ketika ada berita yang beredar bahwa Anda melakukan tindak pidana, silakan saja buktikan, ya kan, di persidangan misalkan dengan bukti-bukti yang memang membuktikan bahwa diri Anda itu bersih, tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana ataupun apapun itu terkait hukum. Ya, jadi kalau bersih ngapain risih? Baru saja ada berita guys bahwa polisi sebut TNI tidak bisa laporkan Ferry Irwandi soal dugaan pencemaran nama baik. Nah, gue mau bahas secara hukum kenapa nggak bisa sih guys. Kalian simak supaya kalian paham dan kalian tidak kena pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik itu ada di pasal 27A Undang-Undang ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, terkait dengan pasal ini pada tahun 2024 itu ada putusan MK nomor 105 tahun 2024 yang menyebutkan bahwa terkait pasal 27A tentang pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE itu harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa orang lain tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Nah, kalian pasti masih bingung dan belum paham. Intinya guys, pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE itu tidak bisa dikenakan kepada kalian kalau pernyataan atau kritik kalian itu hanya menyebutkan lembaga pemerintahnya saja, misalnya Kementerian A, B, C, atau institusi lainnya. Tapi kalau kalian menyebutkan orang yang secara spesifik, ya bisa saja kalian kena pasal pencemaran nama baik kalau pernyataan kalian itu berupa fitnah guys. Nah, sampai sini kalian paham ya, jadi Ferry Irwandi itu tidak bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik karena kritiknya itu ditujukan kepada lembaga guys, bukan individu secara spesifik. Halo WNI yang sekarang mungkin lagi greget sama kelakuan TNI-nya. Gimana nggak greget? Lihat ini, yang ditakuti tentara luar, pesawat siluman, terus apa itu, kapal perang, ada tank. Tentara kita yang ditakuti siapa? Pasukan revolusi kita, Ferry Irwandi. Tepuk tangan. Pertanyaanku yang pertama,
Dilihat dari Wikipedia, Bapak nggak punya lulusan IT atau gelar IT. Bapak bisa nggak ngoperasiin operational system? Takutnya nanti digoblok-goblokin sama bawahnya Bapak. Yang kedua, aku bukan pembela Ferry Irwandi, tapi kalau kalian lapor dengan atas nama dinas, ya aku akan membela atas nama sipil sesama sipil. Karena ini sudah menjadi indikasi pembungkaman dan pencegahan kebebasan berpendapat yang sangat bertentangan dengan asas demokrasi di Indonesia. Dan yang ketiga, satuan Bapak satuan cyber. Kenapa nggak berantas judul, Pak? Nggak berani ya? Dapat aliran dananya juga ya? Kok bisanya cuma nyerang sipil? Guys, ini kayaknya bakal ada demo lagi deh. Tuh, Ferry Irwandi dilaporkan sama tentara. Saya baru tahu ya kalau tentara itu bisa melaporkan pidana ya, institusi melaporkan pidana ke seorang, ke Ferry Irwandi ya. Ferry Irwandi ini salahnya apa coba? Nih, katanya sih kesalahannya data cyber tidak sama yang disampaikan dengan data cyber milik tentara. Ya udah pasti beda lah. Kan alatnya juga udah pasti beda kan. Tapi nggak ngerti lah kalau sekelas Ferry Irwandi aja dilaporkan, apalagi kalau bisa masuk penjara. Waduh, kacau banget nih negara. Kita yang kritik-kritik pemerintah nih, sebentar lagi wassalam ini, pensiun dini kita. Nggak akan berani lagi ngeritik-kritik pemerintah kalau dibuat kayak gini. Gimana nih pendapat kalian? Apakah akan ada demo lagi jilid 2 gara-gara ini? Saya baru tahu institusi itu bisa melaporkan pidana ke perorangan. Biasanya kan bukan institusi ya, perorangan yang melaporkan. Coba yang ngerti hukum kita diskusi di kolom komentar. Gila, baru diancam oleh Mabes TNI, Ferry Irwandi malah nantang balik. Jadi setelah Mabes TNI mengklarifikasi bahwasannya akan mempidanakan Ferry Irwandi langsung membuatkan klarifikasi. Di situ ada 3 poin yang ingin disampaikan Ferry Irwandi, yaitu yang pertama dia menyampaikan bahwasannya dia masih ada di Jakarta dan dia tidak akan pernah lari, dia tidak akan pernah ke Singapura, Cina, dan sebagainya. Dia akan menghadapi kasus ini. Yang kedua, Mabes TNI menyebut nomornya Ferry Irwandi ini tidak bisa dihubungi. Ternyata Ferry Irwandi langsung counter balik. Dia menyebutkan bahwasanya nomornya bisa dihubungi. Hal ini bisa dibuktikan setiap wartawan menanyakan tentang kasus ini, pesan itu bisa masuk ke nomornya. Itu artinya apa? Itu artinya Mabes TNI seolah-olah menggiring opini bahwasannya nomornya tidak bisa dihubungi. Dan poin yang ketiga, di situ dia sampaikan bahwasannya di Indonesia ini adalah negara hukum dan dia siap menghadapi konsekuensinya. Terlepas dari hal itu semua, kita di sini semua pendukung Bang Ferry Irwandi, ayo kita sama-sama mendukung dia. Bang Ferry Irwandi diduga melakukan tindak pidana. Gue malam-malam ini baru banget pulang nonton Conjuring, film horor. Pulang-pulang buka HP, ada yang lebih horor. Kalau menurut gue gini, kalau emang dia melakukan tindak pidana, kalau pendapat gue nih, gue personally pendapat gue sih ragu. Tapi kalau emang melakukan ya tindak lah Pak. Tapi kalau enggak ya nggak usah dicari-cari lah Pak. Hidup jangan cari-cari kesalahan orang Pak. Mendingan kita hidup nyari surga. Adem kan kalau nonton video gue. Cuma sih ada beberapa pertanyaan nih Pak. Emang otak saya kalau jam 1 pagi suka nanya-nanya gitu. Pertanyaan pertama, Bapak bilang menemukan fakta-fakta. Habis itu Bapak diam bentar. Terus Bapak bilang dugaan loh. Kok itu kan sama aja kayak ngomong saya menemukan mobil-mobil yang adalah sepeda ontel gitu Pak. Kayak beda gitu. Bener gak sih analogi gue? Ya anggap aja bener lah, pokoknya gitulah. Fakta kan berarti sesuatu yang tidak bisa terbantahkan, legit. Tapi kalau dugaan kan masih perkiraan gak sih? Ya kan nih, dugaan Gustaf diduga kurus. Nah, faktanya Gustaf gendut. Nah, itu contoh yang bener tuh. Sama yang kedua, saya mah cuma masyarakat biasa lah ya, netizen Indonesia kan sering banget ya ngelihat preskon kayak gini nih. Kalau bener masih dugaan, bukannya harusnya pakai inisial Pak? Bapak 2 kali lantang banget nyebut namanya Ferry Irwandi, diulang lagi Ferry Irwandi. Saya bukan nuduh nih Pak. Saya bukan nuduh. Saya cuma ketiduran sendiri. Kan kalau dugaan harusnya diduga dilakukan oleh misalnya namanya Yanto Imas Pamulang. Nah, nama siapa ada Pamulang ya? Cinta banget bapaknya sama Pamulang. Yanto Iman Prakoso. Nah, dugaan dilakukan oleh Yip. Kalau 2 kali Yip, apanya datang? Wah. Aduh, sorry. Kalau udah pagi gini gak lucu. Tapi ini disebut langsung Ferry Irwandi. Kok kesannya jadi kayak
personal ya Pak. Saya cuma nanya nih Pak, nggak nuduh atau apa. Saya bertanya juga udah saking halusnya, bukan bertanya dengan nada yang halus, tapi saya bertanya dengan nada cinta bersemi di antara kita. Bang Ferry sendiri itu udah bikin video untuk ngejawab tuduhan itu ya. Cuman baterai gue sisa 8%, besoknya lah kita bahasnya ya. Ya udah jadi gitu aja. Bye.